bukan karena menghina Jenderal Dudung. Ternyata inilah video ceramah si bangsat Bahar Smith yang membuatnya langsung ditahan polisi. Provokasi dan fitnahnya sungguh biadab, dan itu dilakukan oleh manusia yang mengaku keturunan Nabi mulia Muhammad SAW. 6 pengawal beliau, 16 kali beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dikuliti. Propaganda radikalisme dan tindakan-tindakan intoleran atas nama agama seringkali bersembunyi di balik ruang abu-abu antara hukum negara dengan apa yang dipersepsikan sebagai syariat. Secara umum, dari hasil pendalaman penyidikan diperoleh beberapa kalimat yang mengandung kebohongan publik. Nah, ini yang menjadi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang ditersangkakan. Nahdlatul Ulama telah berklarifikasi bahwa mematuhi hukum negara yang berlaku adalah perintah syariat. Akhirnya, doa umat Islam bangsa Indonesia didengar oleh Sang Maha Kuasa. Dengan diberikan karunia dan kenikmatan yang sungguh luar biasa tak terkira dengan ditangkapnya Bahar Smith, keturunan pengungsi Arab yang semakin melunjak kepada bangsa Indonesia. Namun siapa kira, masyarakat Indonesia banyak yang salah sangka tentang apa sesungguhnya penyebab Bahar Smith. Begitu cepat dijadikan tersangka dan langsung ditahan pihak polisian. Banyak yang mengira jika Bahar Smith menjadi tersangka adalah karena melecehkan dan memelintir pernyataan Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Ternyata bukan karena itu, ceramah Bahar Smith yang ini jauh lebih berbahaya dari sekedar melecehkan Jenderal Dudung. Karena provokasi dan fitnah biadab keturunan Arab ini sungguh berbahaya dan dapat mengancam keberadaan negara tercinta. Beliau membuat Maulid Nabi Muhammad, bergembira, bersyukur, bersuka cita dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara. Berawal dari ceramah dia yang menanggapi di penjaranya Rizik Syihab, keturunan Arab ini memprovokasi pengikutnya. Jika Rizik Syihab dipenjara adalah karena Rizik mengadakan Maulid Nabi dan bergembira karena merayakan kelahiran Nabi. Padahal kenyataannya, Maulid Nabi yang seharusnya benar-benar mengagumi akhlak mulia baginda Nabi, justru oleh Rizik dan pengikutnya diisi dengan hujatan, cacian, provokasi, dan berbagai ujaran kebencian yang justru mengotori sucinya perayaan Maulid Nabi itu sendiri. Bisa dibilang acara Maulid Nabi yang seharusnya memuliakan Nabi justru oleh Rizik dan pengikutnya berisi sampah belaka. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi memimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Tidak puas dengan memprovokasi pengikutnya dengan mengatakan Rizik dipenjara karena mengadakan Maulid Nabi, keturunan pengungsi Arab ini dengan biadab menebar fitnah bahwa pengawal Rizik siap dibunuh dan dibantai dengan cara kuku mereka dicabuti dan dikuliti. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, 6 pengawal beliau, 16 kali beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dikuliti, bakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara, hanya karena Maulid Nabi Muhammad. Beliau ditangkap,
di penjara, tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Rizik Syihab dipenjara hanya karena mengadakan Maulid Nabi. Dan 6 pengawal Rizik dibunuh dan dibantai dengan cara dicabut kukunya dan juga dikuliti kulitnya layaknya binatang. Provokasi dan fitnah keturunan pengungsi Arab ini memang sungguh luar biasa biadabnya, sehingga bisa mengancam kedaulatan negara jika masyarakat termakan oleh propaganda kadal Arab ini. Pantas saja Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, sampai angkat bicara. Gus Yahya mendukung dan mengapresiasi pihak berwajib yang bergerak cepat menahan Bahar Smith yang kerap membuat propaganda-propaganda yang tentu dapat mengancam keutuhan bangsa. Propaganda radikalisme dan tindakan-tindakan intoleran atas nama agama seringkali bersembunyi di balik ruang abu-abu antara hukum negara dengan apa yang dipersepsikan sebagai syariat. Nahdlatul Ulama telah berklarifikasi bahwa mematuhi hukum negara yang berlaku adalah perintah syariat. Maka sebetulnya yang sekarang kita butuhkan adalah bagaimana hukum negara yang berlaku ini sungguh-sungguh ditegakkan dengan tegas. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana. Junto pasal 45A, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Bahar Smith dijerat dengan Undang-Undang ITE. Rasanya masih begitu ringan jika dibandingkan dengan propaganda biadabnya yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Namun begitu, seluruh bangsa Indonesia sangat berterima kasih dengan ketegasan Polri yang dengan tegas dan cepat menindak Bahar Smith, keturunan Arab yang tidak tahu diri tinggal di Indonesia namun selalu mengobrak-abrik peradaban luhur bangsa Indonesia. Ketegasan Polri memang sangat diperlukan untuk melibas segala jenis propaganda busuk berkedok agama yang mengancam keutuhan bangsa. Seperti yang dikatakan sang Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf, jika hanya dengan ketegasan yang bisa mencegah propaganda busuk dan merebaknya persepsi yang keliru tentang syariat Islam, maka ketegasan seperti ini sangat perlu untuk dilakukan. Kalau hanya dengan tindakan tegas seperti ini, kita bisa mencegah semakin merebaknya persepsi yang keliru tentang syariat Islam dan menyebarnya juga kecenderungan untuk bertindak intoleran dan mempercayai propaganda-propaganda radikal yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan harga masyarakat. Karena itu saya sangat mengapresiasi tindakan Polri yang telah mengambil tindakan tegas terhadap tindakan perilaku intoleran dan propaganda radikal, bahkan penyebaran informasi-informasi palsu oleh sementara pihak, termasuk khususnya oleh Habib Bahar Smith, kemudian melakukan tindakan tegas.